Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana di hari Senin tanggal 24 Februari 2025 ini, dan alhamdulillahnya yang mana pada malam ini kita berdua telah mendapatkan cerita sejarah dari silsilah dari buyut sampai kakek dan juga saudara-saudara dari emak ya, yang mana berawal dari kisah-kisah tersebut sampai kita tuangkan ke dalam tulisan dan juga dengan sebuah video ini mana tahu akan menemukan titik terang dan buat anak dan juga cucu, keponakan, sepupu, dan mana juga hubungan kekeluargaan, istilahnya hubungan saudara gak akan terputus walaupun buyut kita, kakek kita, dan juga saudara dari orang tua kita juga yang udah berpulang ke rahmatullah dan juga yang masih hidup akan tetap menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Dan dari itu, bila ada sesuatu yang kekeliruan dari cerita orang tua kami, yang mana selama ini kan orang tua kami yang bernama Jamawati merantau ke daerah Sumatera, Jawa, hingga menemukan pendamping hidup dan bersuami dengan orang Minang yang bernama Amir Nas. Dan alhamdulillahnya dianugerahi 2 keturunan putra yang bernama anak pertama Zulkifli bin Amirunas dan juga Budi Wandri bin Amirunas. Dan dari segala itu, maka itu kita membuat suatu silsilah keluarga dari kampung Banten yang diceritakan langsung dan dikutip dari narasumber yang masih hidup dan juga mengetahui sedikit tentang tapak tilas sejarah perjalanan sebelum mak ibu kami merantau ke negeri seberang Jawa dan Sumatera yang bernama Jamawati dari saudara-saudara keluarganya yang bernama yang akan diuraikan di sini. Dan sebelumnya, bila ada kata-kata yang membuat sepupu, keponakan, dan cucu dari kami, mohon dimaafkan dan bisa diluruskan. Dan mana silsilah ini sebenarnya belum terbentuk sih, misalnya buat rincian dan dari segala cerita-cerita ya. Di sini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhum buyut, almarhum kakek
almarhum dari saudara orang tua kami diberikan pengampunan dan diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sana dipenuhi dengan taman-taman, kesejukan, keindahan, yang mana itu semua tidak bisa dipisahkan melalui kata-kata dan pikiran, dan keistimewaan surga tidak bisa dipikirkan oleh mata, dan juga insya Allah keistimewaan itu takkan pernah terdapat di dunia ini. Semoga buyut, kakek, dan semua keluarga kita di Banten diberikan tempat yang terindah di surganya Allah SWT. Amin. Dan yang mana dari sisilah keluarga ini kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilah keluarga dari kampung Banten. Buyut dari kakek Jaya yang bernama Dawiri dan istrinya Daunah melahirkan kakek Jaya. Ini buyut laki-laki. Lalu kita berpindah ke buyut nenek Ningrum, istilahnya orang tua dari nenek Ningrum, yang bernama Kartajaya dan Kartasi, yang melahirkan nenek Ningrum. Lalu di perjalanan ini kakek Jaya dan nenek Ningrum bertemu lalu menikah. Dan alhamdulillah kakek Jaya dan nenek Ningrum dikaruniai anak 8 keturunan, yang mana dalam kisah kehidupan kakek Jaya mengalami musibah perampokan di masa kejayaannya, hingga terbunuh almarhum, hingga jasadnya enggak tahu keberadaannya. Wallahu a'lam. Semoga kakek buyut diberi kedamaian, dan insya Allah kakek wafat dalam keadaan syahid. Amin ya Allah. Dan bertahun-tahun berlalu, ya sekitar setahun apa 2 tahun berlalu, nenek Ningrum pun ikut wafat dalam keadaan kehidupan yang amat sangat memilukan di saat itu. Itu cerita yang dialami emak kami, orang tua kami, Jamawati, di saat itu. Masya Allah, wallahu akbar. Dan dikarenakan emak waktu itu masih kecil dan tak tahu dan siapa yang merawat dan membesarkan, jadi kisah itu tak bisa kami ceritakan. Ya mungkin ada diceritakan, cuman ya mungkin ya rasanya tak mungkin. Dan meninggalkan keturunan yang masih ada. Ketika nenek Ningrum itu wafat, nenek meninggalkan ada 5 anak ya,
misalnya 5 bersaudara, yang mana dari 8 itu meninggal almarhum ya di masa kecil ya. Ketika itu nenek Ningrum masih ada. Jadi ketika nenek Ningrum itu udah wafat, jadi meninggalkan 5 bersaudara. Yang pertama, anak pertama Quraisyin, bisa disebut kakak pertama. Lalu dilanjutkan dengan yang kedua, anak dari nenek ialah Sajarah, yang dipanggil Jarah apa Jar. Yang ketiga Jaminah, keempat Kulsum, dan yang terakhir Jamawati. Dan Jamsi Rumsi yang kembar ini sama Janti yang 3 anak nenek yang kembar, yang waktu dilahirkan kembar, Jamsi dan Rumsi kembar. Jadi nomor 6 dan 7 ini kan ditandai. Dan juga yang terakhir Janti yang paling bungsu dari keturunan yang 8 bersaudara ini, yang mana anak nenek yang almarhum di waktu nenek masih hidup ada 3. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saudara dari orang tua kami ini diberikan tempat yang terindah dan dijadikan penghuni-penghuni surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pada wafatnya itu masih di usia kecil, belum balik. Allahu alam. Dan insya Allah mendapatkan surganya Allah. Lalu setelah beriringnya cerita dari orang tua kami dan diteruskan seiring waktu berlalu, kehidupan yang 5 bersaudara ini kan gak mungkin selamanya berbaur, pasti melangkah kemana, merantau kemana, hidup dengan siapa. Dan setelah kita bertanya kepada orang tua kami ini, ya sedikit memori mungkin masih terkenal dan juga mungkin sama-sama, maka itu gak bisa kita istilahnya memaksakan untuk menggali gimana kisah-kisah. Namun kita dapatkan ya kisah itu ya yang namanya 5 bersaudara ini menjalani lika-liku prahara hingga dewasa lalu menikah. Jadi yang 5 yang bersaudara ini alhamdulillahnya diberikan Allah kesempatan hingga dewasa dan menikah sampai dikaruniai anugerah ya keturunan. Ya alhamdulillahnya ada yang keturunan yang masih ada dan ada juga keturunan yang gak sempat ya istilahnya wafat ya itu aja. Jadi kita menyimpulkan dan membikin ya istilahnya ya mentaktilaskan dari urutan pertama sampai urutan yang kelima, yang 5 bersaudara ini. Kita mulai dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saudaranya orang tua kami
yang udah mendahului, yang udah berpulang, semoga diberikan tempat yang terindah di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat-tempat yang semestinya di surganya Allah. Kita mulai dari saudara orang tua kami yang bernama Quraisy yang menikah dengan Sarkah, dikaruniai dan dianugerahi anak satu. Namun Allah berkata lain dan meninggal di waktu bayi, dan insya Allah menjadi pewaris ahli surga. Jadi anaknya dari orang tua kami Quraisy dan ibu Sarkah ini dalam cerita orang tua kami ini dianugerahi anak satu, namun almarhum ketika bayi. Qadarullahnya kurang paham nggak apa punya penerus apa kagak, cuman di sini yang orang tua kami bilang cuma satu, nggak ada penerus. Cuman kalau dari cerita mungkin dari sepupu, mungkin ya sepupu apa saudara kami masih ada di Banten, kira-kira masih ada apa enggak ya? Ya insya Allah sih mudah masih ada. Cuman ketika emak kami masih ada di Banten, cuman ini yang dia yang dia talar ya, mempunyai satu anak, namun almarhum bayi. Qadarullah, dan mohon ya kalau ada yang cerita dari kisah yang benar ya mohon diluruskan. Itu yang pertama. Lalu kita masuk ke orang tua kami yang kedua, Sajarah, yang dinamakan kalau sama orang tua kami Jar. Alhamdulillahnya nikah sama Sukaimi, dianugerahi 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan. Di sini kita mencatat anak pertama yang paling tertua dari orang tua kami Sajarah dan juga Sukaimi ini yang bernama Sobrawi, boleh sering dibilang Kak Ocok. Itu anak laki-laki pertama. Lalu disambut dengan anak kedua yang bernama Sawati, perempuan. Dan ketika kami menanyakan anak ketiga, mohon maaf, orang tua kami lupa untuk menam anak ketiga ini. Jadi kalau andaikan dari keluarga di Banten tahu, bisa lah dikonfirmasikan apa 3, apa 4, apa 5, kita kan tak tahu. Cuman waktu orang tua kami berangkat sebelum merantau, yang dia tahu cuma 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya bisa diklarifikasi dan bisa dibenarkan. Ini kan sekedar tipe kilas, kemungkinan besar mungkin bisa ada bertambah gitu ya, gitu aja. Dan alhamdulillahnya dari keluarga orang tua kami Sajarah dan Sukaimi ini kita simpulkan, dan alhamdulillahnya masih ada generasi penerus hingga sekarang, alhamdulillah. Lalu kita lanjutkan ke anak orang tua kami yang bernama Jaminah, dan alhamdulillahnya nikah dengan makhluk, dianugerahi 4 anak. Bismillahnya, yang pertama Yana, yang kedua Kurnaiti,
Cuman di sini kita nggak tahu ya meninggalnya dan wafatnya kenapa, apa masih kecil, apa masih bayi, ya kan. Cuman kalau yang kita tahu yang ayah nomor 2 ini, yang sepupu kami, yang kakak apa teteh kami ini yang bernama Kurniati ini, dalam cerita orang tua kami ini meninggal lalu dilanjutkan sama adiknya Mardiah, istilahnya turun ranjang ya. Tapi kita nggak tahu juga nih sejarahnya gimana. Yang tahu ya kalau yang anak pertama ya, nah ini meninggalnya waktu kecil. Tapi kalau yang Kurniati ini alhamdulillah sempat dewasa ya, sempat menikah juga. Namun ya namanya qadarullah, Allah berkehendak lain dan mungkin masih sayang, dan berpulang. Dan semoga kami Yana dan teteh kami Kurniati diberikan tempat yang terindah insya Allah, dan diberikan pengampunan dan ditempatkan di surga-surganya Allah. Dan yang ketiga, alhamdulillahnya dari teteh kami Kurniati berlanjut ke anak ketiga, teteh Mardiah, perempuan, dan alhamdulillahnya udah memiliki anak ya lumayan, dan juga udah memiliki cucu. Jadi alhamdulillah teteh kami udah jadi nenek ya. Dan yang terakhir, anak dari Jaminah dan Makhluk yang kami bilang Ma'uwo ya, yang terakhir Dawai, anak dari Ma'uwo kami, alhamdulillahnya udah menikah dan dikurniai satu orang anak. Jadi masih ada istilahnya kelanjutan ya, dan alhamdulillahnya. Dan bila ada pertambahan ya bolehlah kita sisi lain kita perbarui ya. Dan alhamdulillahnya dari Ma'uwo kami Jaminah dan Makhluk ini, alhamdulillahnya masih ada generasi penerus hingga sekarang. Amin amin ya Allah. Lalu kita beranjak menuju anak dari orang tua kami yang keempat ya. Yang pertama Kulsum, istilahnya orang tua kami Kulsum ini ibu kami ya, nikah dengan Sidik, dianugerahi anak satu. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafat almarhum di dalam kandungan. Setelah kita bertanya sama orang tua kami tadi, kenapa meninggal? Dia jawab, ketika hendak hendak ke sungai, di dalam perjalanan tiba-tiba dipatuk ular. Ya nggak tahu itu meninggalnya pas dipatuk ular, apa dibawa ke rumah sakit, apa gimana. Tapi intinya ya Allah masih sayang. Dan saat itu itulah yang terjadi. Jadi orang tua kami Kulsum wafat dalam keadaan hamil ya. Jadi orang tua kami ini bisa dikatakan ya Allah masih sayang. Mudah-mudahan orang tua kami Kulsum diberikan tempat yang terindah, diberi pengampunan,
dan di sana diberi keistimewaan. Tidak selayaknya di bumi ini sering terjadi semacam ya prahara-prahara. Mudah-mudahan ibu orang tua kami Kusum ini ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah SWT dan diberikan surga-surga yang terindah. Tapi kalau andaikan almarhum ini mempunyai anak, ya insya Allah sih masih ada penerus ya. Cuman Allah mentakdirkannya begitu, mungkin sayang kali ya, kita tidak tahu, itulah kuasa Allah. Jadi dari orang tua kami yang bernama Kusum ini, jadi di sini bisa dikatakan tak ada penerus ya. Ya kemungkinan kalau ada cerita-cerita yang lain ya boleh dikemukakan ya. Ini kan sebagai baru misalnya inspirasi dari kami, cita-cita kami kan. Sebabnya siapa lagi yang mau kan bercerita? Sebabnya saudara yang masih hidup cuma orang tua kami. Yang mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kami yang masih ada, jangan sampai terjadi salah paham dalam pembagian apa-apa. Kami sebagai manusia nggak mau istilahnya semacam gila sama warisan, gila sama harta, ujung-ujungnya sama saudara sendiri menjauh, tak mau bertegur sapa. Jadi kami berharap dari keluarga Banten yang mendengarkan ceritaku ini langsung dari orang tua yang masih hidup saat ini, yang gimana bagusnya seperti dulu, tak ada cerita-cerita tentang warisannya tak jelas, itulah membingungkan. Ya kalau memang ada pembagian ya pembagian rata, yang kira-kira yang agak-agak senjang sama-sama terbuka, gak usah saling istilahnya yang diperdebatkan itu ya kekerasan gitu. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Keluarga yang penting, keluarga, persaudaraan, dunia akhirat ya. Jangankan kita sama orang lain, sama saudara kalau andaikan kita nggak bagus ya percuma aja, percuma beramal ibadah kalau sama saudara sekandung, saudara saling bermusuhan. Jadi kami di sini di Bekasi, emak ya kan, sebenarnya sedih sebenarnya, apalagi masuk bulan puasa. Biasanya dulu saling berkomunikasi, saling bercanda, saling minta arahan. Kini semuanya sumbang. Jadi kalau bisa di bulan suci ini hubungan kita ini bisa di ya habum minanas lah gitu. Jangan habum minallah, habum minanas gitu. Apalagi kita bersaudara, istilahnya satu keturunan, dari buyut, dari kakek, dan orang tua kami pun masih saudara-saudara juga kan. Udahlah ya, kalau memang ada rezekinya ya kita bagi sama-sama, kalau nggak ada rezekinya ya udah kita tahan sama-sama, itu aja. Diberikan minta maaf seluas-luasnya bagi kami. Tapi kan kalau ada silap kata yang terurai gitu ya, saya sebagai anak dari orang tua yang masih hidup mohon maaf, dan juga mewakili dari saudara kami, adikku.
Emang dalam sejarah tanah itu juga sebenarnya aku juga sih nggak mau tahu sih, nggak memikirkan gitu ya. Cuman ujung-ujungnya kesini kok malah berabe begini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kalau bisa dilunakkan saja. Kita saling bersaudara, kita mempunyai silsilah, maka itu di bulan ini ya dibukakanlah pintu-pintu ya kesadaran, kita saling memaafkan, ya itu aja. Dan dilanjutkan kepada saudara dari orang tua kami yang terakhir yang masih hidup adalah Jamawati. Dari narasumber yang diceritakan itu ya mungkin ada kekilapan, kekurangan, mohon saudara-saudaraku memaafkan dan bisa untuk mengkoreksi kembali. Dan bila mana dari awal sampai akhir ada kesilapan, mohon dimaafkan. Jadi dari saudara-saudara anak nenek tadi yang kelima, Jamawati yang nomor 5 yang masih hidup saat ini, perjalanan hidupnya yang pertama nikah bersama suami pertama Sudimin, kelahiran Jawa. Namun di perkawinan pertama ini tak berjalan mulus, nggak tahu gimana ceritanya ya, ujung-ujungnya ya cerai hidup. Namun Allah berkehendak lain, nggak ada keturunan di sini. Lalu berselangnya kehidupan orang tua kami, Allah mentakdirkan orang tua kami nikah yang kedua. Dan nikah yang kedua ini ya dapat orang kampung sih, orang Sunda, cuman nggak tahu tuh orang mana, yang namanya Sudin katanya. Mungkin ya apa pacarnya apa gimana nggak jelas lah, pokoknya orang kampung namanya Sudin. Namun dalam pernikahan ini ya sama daya dari suami yang pertama, cerai hidup. Ya nggak tahu juga gimana ceritanya ya. Jadi setelah dari perjalanan ini, dari orang tua kami ini cerai hidup ini ya mungkin ya umurnya masih kecil kali ya, ditinggal. Lalu alhamdulillahnya Allah mentakdirkan nggak ada keturunan, jadi ya nggak ada di sini. Lalu seiringnya berjalannya waktu, orang tua kami ini nikah yang ketiga, dan alhamdulillahnya bertahan lama sih, sempat dikaruniai seorang anak laki-laki, yang mana suami dari orang tua kami ini bernama Surdi, orang Sunda juga, tapi tinggalnya kan nggak tahu tuh apa tinggalnya di Lebak Banten apa di mana kan, pokoknya orang Sunda. Cerai hidup namun mempunyai keturunan, yang mana qadarullahnya Allah wafatkan di waktu bayi yang diberi nama Jamsuri. Nah inilah kakak kami yang pertama. Semoga kakak kami ini ditempatkan di tempat yang terindah, di taman-taman surganya Allah. Ya Allah, tempatkanlah kakak kami ya Allah, yang bisa menyelamatkan orang tua kami kelak di jembatan Siratul Mustaqim itu ya Allah. Semoga dia bisa membawa kami ke surganya Allah ya Allah. Kami mendoakan untuk kakak kami Jamsuri, semoga diberikan yang ya udah jadi ini istilahnya ya, kalau meninggalnya di waktu kecil ya insya Allah ya surga ya. Yang mudah-mudahan menyelamatkan orang tua kami ntar di mana tuh di hari pembalasan ya Allah.
Dan setelah itu mulai dan setelah orang tua kami ini ditinggal suami dan juga bayinya wafat, ya mungkin ya namanya seorang ibu ya mungkin yang merasa gimana gitu ya, kehidupannya nggak jelas apa gimana, tahu-tahu ya mungkin ya sejarahnya ya mungkin jadi ya pengen merantau. Dan setelah itu mulai merantau, dia istilahnya meninggalkan kampung halaman ya, meninggalkan kampung dari Banten ya. Kalau dalam cerita mah ya pernah ke Jawa, pernah ke Jakarta, ya pernah kemana-mana kerja. Pokoknya ke Pulau Jawa pernah, sampai dia dibawa ke Sumatera ya, merantau ke daerah Lampung, hingga punya suami, punya anak ya kan. Dan sampai kami udah besar juga, sampai suami meninggal, itu istilahnya dia pengen merasakan pulang kampung, cuman nggak tahu jalan apa gimana ya. Tapi Allah menghendaki kami semua, anak pertama, anak kedua ya laki-laki ya. Ya alhamdulillah di sana bisa membawa orang tua kami kembali ke kampung halamannya, yang mana udah bertahun-tahun tak pulang-pulang semenjak ditinggal pergi dari kakak kami Jamsuri yang meninggal waktu wafat, dan juga dicerai hidup oleh Surdi. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan perlindungan dan juga orang tua kami ini hingga menemukan pendamping hidupnya di perantauan, dan lalu menikah dari suami terakhir ya, menjadi suami terakhirnya sampai saat ini, yang mana bapak kami Amirunas yang udah almarhum ya, wafat ya di tahun 1995, yang berdarahkan orang Minang, kelahiran dari Sumatera Barat. Ya semoga Allah tempatkan abah kami ini di tempat yang Engkau ridhoi ya Allah, Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah, dan Kau tempatkan orang tua kami ya Allah di tempat-tempat yang Engkau beri rahmat, beri perlindungan, dan juga ditempatkan di surga-surgamu ya Allah, dan dipertemukan kelak kepada kami ya Allah. Dan alhamdulillahnya dari pernikahan orang tua kami Jamawati ini dan Amirunas, alhamdulillahnya dianugerahi 2 putra laki-laki, dan alhamdulillahnya bisa dikatakan ya ada generasi penerus, yang mana anak dari pertama orang tua kami ini Jamawati dan juga Amirunas, anak pertamanya yang bernama Zulkifli bin Amirunas, dan yang kedua adik kami Budi Wandri, dan alhamdulillahnya dia udah menikah ya. Ya sempat ya merasakan ya hidup susah juga sih, hidup senang alhamdulillah semenjak menikah, dan udah ya punya ketetapan hidup, dan namun belum dikurai anugerah anak ya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik beradik kami Budi Wandri ini, semoga diberi momongan, dikurniai seorang anak yang mana bisa menjadi penerus dari kelangsungan orang tua kami Jamawati. Dan mana saat ini yang Zulkifli ini anak pertama ya, ini aku sendiri sih, sebenarnya belum dapat pasangan, yang mudah-mudahan Allah ijabah ya,
semoga aku bisa mendapatkan pendamping dan diberikan kelayakan dari segi ekonomi dan pekerjaan. Dan dari itu semua, dari keturunan Jamawati yang nikah dari Amir dan orang tua kami Jamawati yang menikah dengan Amirunas, dan alhamdulillahnya masih hidup dan bisa dikatakan masih ada generasi. Namun Jamawati orang tua kami ini belum mempunyai cucu ya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kami suatu anugerah ya, anugerahnya yang mana mudah-mudahan orang tua kami Jamawati ini bisa menggendong cucu. Amin amin ya Allah. Dan alhamdulillahnya kami berdua ini tinggal di Bekasi saat ini, di daerah Jawa Barat. Sampai sekarang yang tinggal ya, jadi yang tinggal dari perjalanan kehidupan yang telah Allah takdirkan dari 5 bersaudara yang 5 bersaudara tadi dari orang tua kami masih hidup sampai saat ini ialah anak nomor 5 yang bernama Jamawati, orang tua kami yang nomor 5 yang masih hidup sebelum Jaminah yang udah berpulang dulu ya. Mungkin Allah sayang kepadanya. Semoga mak kami ini yang udah mendului saudaranya yang paling nomor 5 ini menyusul ya. Mudah-mudahan mak kami Jaminah ditempatkan di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam taman-taman surganya Allah. Amin amin ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang Jamawati yang masih hidup, selalu diberikan kesehatan dan juga diberi kesehatan dan juga diberi nikmat iman, dan juga mudah-mudahan menjadi istiqomah di dalam Islam. Dan alhamdulillahnya ya Allah, dan alhamdulillahnya ya Allah, dan alhamdulillahnya ya Allah. Dan kedepannya keluarga dari Banten masih ada yang penerus ya. Dari saudara yang berlima itu alhamdulillah sampai saat ini masih ada penerus ya, walaupun udah wafat ya, udah almarhum. Yang mana yang tinggal saat ini adalah orang tua kami. Cuman kan dari saudara-saudara dari orang tua kami masih ada anak, jadi masih ada penerus. Dan dari perjalanan kehidupan yang telah kakek Jaya dan nenek Ningrum berikan kepada orang tua kami, dan semoga kakek dan nenek beserta saudara dari orang tua kami ya diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana taman-tamannya aja penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan, juga keindahan. Surga Allah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun mata dan pikiran, yang pasti amat istimewa dari kehidupan di alam dunia. Amin 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 ya Allah. Tertanda yang menceritakan ini dengan sesadar-sadarnya menceritakan kepada kami sebagai penerus kelanjutan dari kisah-kisah yang belum mungkin ya teruraikan ya.
mungkin dari saudara kami juga mungkin ada cerita-cerita mungkin bisa ditambahkan. Kami menerima saran, kami menerima narasumber yang itu, cuman narasumber yang masih hidup adalah orang tua kami. Ya, kekurangan dari cerita itu yang mohon dimaafkan, mohon diluruskan kembali. Dan jangan sampai kita bersaudara saling bermusuhan dari cuman gara-gara sepele ya. Yaitu dari segi apa kek kita pun gak tahu ya. Kalau bisa mah jangan, Allah murka ntar, kasihan orang-orang tua kita. Dan kalau bisa di bulan suci Ramadan ini kita berbaikan lagi, dan tak ada istilahnya kata-kata yang menyakitkan gitu. Ini yang menulis saya sendiri ya, jadi maka itu saya sengaja menulis nama saya di sini. Cuman ceritanya saya ambil langsung dari narasumber ya, orang tua kami Jamawati. Dan ini terinspirasi udah lama, cuman dibukukan di malam hari Senin ya, tanggal 24 Februari 2025. Mudah-mudahan ini masih terbaru ya, insya Allah sih tak ada yang istilahnya yang keliru. Dan juga tambahan di sini, dan bila ada kekeliruan dalam kisah perjalanan 8 bersaudara ini, orang tua kami Jamawati mohon maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah boleh untuk menceritakan dengan hati yang lembut, juga terbuka agar kami paham ya, agar kami paham dari cerita-cerita ya saudara-saudara kami yang ada di Banten sana ya. Ini cerita ini kita ambil ya, alhamdulillahnya dari istilahnya ya orang tua kami yang masih bisa mendengar ucapan kami, masih bisa pikirannya bercerita ya. Takutnya setahun 2 tahun kemudian ya wallahu alam, kadang-kadang pendengaran juga udah agak sulit ya. Maka itu kita berinspirasi pengen mengambil cerita ya, sedikit baiknya gimana kisahnya, gimana perjalanannya ya, mungkin ya sedikit-sedikitnya mungkin ada yang mungkin yang agak yang nggak pas gitu. Cuman kami berdoa ya mudah-mudahan saudara-saudara kami yang ada di Banten bisa memahami, jangan sampai kita bersaudara bertengkar ya, apalagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau bisa kita berbaik, sebanyak kita istilahnya bukan keluarga besar, kita sedikit, ayolah kita sayangi cucu-cucu kita ntar. Itu aja pesan dari saya, mewakili dari keluarga Jamawati. Dan bila ada kata-kata dari saudara saya Budi Andre yang membuat keluarga Banten sakit apa gimana, mohon dimaafkan. Jangan sampailah kita istilahnya gara-gara pembagian yang belum jelas gitu ya, jangan sampai bikin persaudaraan kita istilahnya bikin gimana gitu, sedih sebenarnya. Kasihan lah istilahnya orang tua kita, kayak leluhur kita, kayak buyut kita, kakek kita, dan orang tua kita yang udah meninggal akan tersiksa dirinya bila kita masih hidup ini masih ya istilahnya menzolimi gitu ya. Udahlah kita hapus, kita berbaikan lagi ya, kalau memang ada rezeki kita sama, kalau enggak juga ya udah kita ya lepaskan aja ya. Itu aja lah, sekedar setipak kilas ya. Bila orang Banten melihat video ini dan mendengarkan dari awal sampai akhir ya, bila ada penulisan apa cerita yang enggak berkenan di pikiran apa di rasa, mohon diluruskan kembali. Dan kami pun sebagai saudara dari keluarga Banten ya
menerima dan mohon dibukakan pintu maaf, gitu aja. Dan bila ini udah sepenuhnya benar yang saya buat, insya Allah saya akan memfotokopikan. Cuman ini nggak termasuk dari keturunan cucu ya. Cucu kalau dibikin mah ya panjang. Cuman ini kan kita kan istilahnya membuat dari silsilah buyut, buyut ke kakek, kakek ke orang tua ke kita. Itu aja. Tapi kalau ada kelanjutan pingin dari kita ke anak ke cucu ya itu boleh, itu ya bisa dibikin. Cuman untuk saat ini yang kita bikin ini sampai ke kita ya, sampai ke kita dulu nih, ke kita punya anak udah gitu ya. Anak kita ya punya anak lagi, cuma kita nggak kita rincikan. Cuman yang untuk saat ini aku bikin dari kita ke anak, itu aja ya. Alhamdulillah kalau TTD Banten kan dari anak udah jadi cucu ya, alhamdulillah bagus. Dari ke Ocop jadi dari ke Ocop ke anak jadi cucu, alhamdulillah masih ada penerus. Itu aja, sekian dari saya Zulkifli bin Amir Unas, anak dari Jamawati, dan juga saudaraku yang bernama Budi Wandi. Mohon maaf, dan juga bila ada kekeliruan sama-sama dipahami. Dan sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan, dan bila ada kesenjangan dan juga ketidakstabilan dan uraian tadi, mohon diberikan keluasan pintu maaf ya. Kedepannya kalau masalah tanah yang belum kejual itu, kalau mau pertahankan, kalau mau dijual itu pokoknya ya saya keterbukaan aja, nggak usah saya gondok-gondokan di WA, itu nggak bagus. Itu aja. Kalau bisa kita berembuk lagi, kita pertemukan lagi, gimana caranya ya kita temukanlah titik terang. Cuma kita bukan keluarga besar, kita keluarga kecil. Kalau istilahnya baku hantam nih, kita juga yang rugi nih. Orang mah ketawa, itu aja. Siapa lagi yang akan membela cucu-cucu kita ntar kalau bukan dari kita juga? Kalau andai kan terputus kan sayang. Kasihlah cucu-cucu kita yang ada di kampung. Ya kalau kayak saya mah sama adik saya mah ya terus terang aja ya. Kalau mah udah nggak ada ya kita namakan laki ya masih bisa lah istilahnya untuk bertahan hidup. Tapi kan kasihan sama cucu-cucu kita yang ada di kampung, sampai beli beras, sampai istilahnya untuk bertahan ekonomi ya gimana ya. Belum tentu juga kayak mantu anak masih bisa bertahan kerja ya. Itu aja, kita carilah istilahnya yang harmonis lah gitu ya, mencari istilahnya ya titik pertahanan. Sebenarnya kalau dalam sepak bola ya back lah gitu ya, jangan sampai kita kebobolan. Kita sayang lah anak cucu kita ntar. Kalau semuanya kejual kan gimana ntar? Kalau kita mau oke lah mati, apa meninggal apa wafat, kita kan meninggalkan cucu mungkin ya gimana ya kehidupannya gitu. Ya syukur ya bisa jadi orang bisa mandiri. Kalau enggak ya kasihan lah jadi pakir gitu. Jangan sampai jadi pakir, kalau bisa mah jadi dermawan gitu. Itu aja. Kalau di Islam kok jadi pakir kan sayang amat ya Allah. Itu aja saudara-saudara kita yang ada di Banten, mohon doanya kita di perantauan ini kalau bisa mah kita bersatu, saling lembut, saling merangkul gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.